Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mendaftarkan anggotanya. Jadi anggotanya dituliskan langsung seperti ini, dituliskan. Nah, seperti ini dituliskan. Cara yang kedua adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi dituliskan melalui kata-kata. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Jadi dituliskan. Terakhir, dinyatakan pakai notasi himpunan. Jadi awalnya tuh diberi nama huruf A, B, C, D. Itu pakai huruf kapital. Ya. Dinyatakan dengan simbol. Ini namanya kurawal. Ini kurawal buka, ini kurawal tutup. Jadi ini namanya sekali lagi kurawal. Kurawal merupakan lambang dari himpunan. Ini lambang dari elemen namanya. Elemen atau anggota. Ini lambang dari elemen atau anggota. Nah, kalau bukan anggota, bukan elemen, dicoret E-nya. Nah, ini huruf diawali oleh huruf kapital A. Jadi A adalah himpunan. Nah, ini himpunan X di mana X di antara 1 sampai 8 X anggota bilangan ganjil. Dibaca seperti itu. Nah, cara menyebutkan anggotanya adalah harus lebih besar daripada 1. Jadi 1 ini jadi batas bawah. Jadi pagar bawah, yang ini jadi batas atas. Harus lebih besar daripada 1. Lebih besar dari 1 kan tentu saja adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tapi yang termasuk bilangan ganjil. Sekali lagi, di atas 1 yang termasuk bilangan ganjil. Setelah 1 yang bilangan ganjil adalah, kalau belum mengerti, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Jadi, setelah 1 adalah 3, 5, 7. Karena batasnya sampai 8. Sekali lagi, batas awalnya 1, batas paling rendahnya 1, paling besarnya 8. Jadi anggotanya 3, 5, 7 karena bilangan ganjil. Nah, ini dibaca B adalah himpunan. Ini himpunan X di mana X di antara 5 dan sama dengan 17. X anggota bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor. Nah, di sini batas bawahnya adalah 5. Paling kecilnya 5, harus di atas 5. Dan batas atasnya 17. Coba sekali lagi, batas bawahnya 5, batas atasnya 17. Harus lebih besar daripada 5, tetapi harus lebih kecil daripada 17. Di sini lihat perbedaannya, ada yang ini dan yang ini. Kalau yang ini tidak pakai sama dengan. Kalau yang ini pakai sama dengan. Yang pakai sama dengan ini 17-nya masuk. Sekali lagi, kalau pakai sama dengan ini 17-nya masuk. Kalau ini
Tidak pakai sama dengan, 5-nya tidak masuk. Sekali lagi, tidak pakai sama dengan, 5-nya nggak masuk. Pakai sama dengan, 17-nya masuk. Anggotanya adalah, setelah angka 5 adalah 7, 11, 13, 17 yang termasuk bilangan prima. Sekali lagi 17-nya masuk karena pakai sama dengan. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, kalau di sini lihat. Ini pakai sama dengan, ini pakai sama dengan. Nanti si 12-nya masuk dan si 18-nya masuk juga. Karena ada sama dengan. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Ini dibacanya adalah C adalah himpunan X di mana X di antara sama dengan 12 dan sama dengan 18. X adalah anggota bilangan genap. Anggotanya, batas bawahnya 12, batas atasnya 18. Harus lebih besar daripada 12, tapi lebih kecil dari 18. Nah, dan 12-nya dan 18-nya terbawa karena ada sama dengan. Ingat, hanya yang disebutkan adalah hanya bilangan genap. Jadi anggotanya 12, 14, 16, 18. Tolong sekali lagi diperhatikan, di sini 12-nya masuk, 18-nya masuk karena dalam soalnya pakai sama dengan. Anak-anak, contoh berikutnya adalah D sama dengan himpunan X, di mana X lebih kecil dari 18, X bilangan kelipatan 3. Nah ini mah beda dengan yang tadi, ini mah hanya menyebutkan batas atasnya saja. Batas atasnya aja adalah 18, jadi nggak boleh lebih dari 18. 18-nya masuk atau tidak? Tidak, karena tidak pakai sama dengan. Jadi 18-nya mah tidak masuk karena tidak pakai sama dengan. Anggotanya adalah 3, 6, 9, 12, 15. Karena kelipatan 3. 18-nya tidak masuk karena tidak pakai sama dengan. D sama dengan adalah himpunan X di mana X lebih besar sama dengan 5, X anggota bilangan faktor dari 20. 5-nya masuk karena pakai sama dengan. Batas bawahnya 5 harus lebih besar daripada 5. Bilangan faktor dari 20. Faktor itu adalah yang dapat membagi 20. Coba, yang dapat membagi 20 apa saja? Nih, himpunan faktor dari 20 apa saja? Ini, 1, 2, 4, 5, 10, 20. Nah, kita cari yang lebih besar daripada 5. Lebih besar dari 5 tuh ini. Nah, ini yang lebih besar dari 5. Sekali lagi, bilangan faktor dari 20. Itu adalah bilangan yang dapat habis membagi 20. 20 bisa dibagi 1, 20 bisa dibagi 2, 20 bisa dibagi 4, 20 bisa bagi 5, 20 bisa bagi 10, 20 bisa dibagi 20. Ini faktor. Dan karena yang ditanyakan lebih besar dari 5, ini yang lebih besar dari 5. Jadi jawabannya ini. Himpunan X di mana X lebih besar daripada 10, X anggota bilangan kelipatan 11. Jadi 11, 22, dan seterusnya. Batas bawahnya adalah 10. Pakai sama dengan. Nah, pakai sama dengan artinya 10-nya masuk.
tetapi tidak kita masukkan karena bukan kelipatan 11. Jadi anggotanya 11, 22, 33, 44, 55. Tanda titik-titik ini dibaca dan seterusnya. Sekali lagi, titik-titik ini dibaca dan seterusnya. Saya ulangi, kenapa 10-nya tidak masuk karena tidak, sedangkan ini pakai sama dengan, karena bukan kelipatan 11. Alhamdulillah, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.